Para sedulur, sahabat beriman, teman-teman, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan ini biasanya muncul dari saudara-saudara kita yang selalu kalau sakit di perut, dan itu sudah bertahun-tahun, analisa dari teman-teman dokter hanya asam lambung. Ya nggak bisa disalahkan ya teman-teman dokter, karena memang ilmunya memang kalau seperti itu asam lambung. Kalau dari sisi apa sih, dari sisi akhlak, kemudian apa sih yang terjadi, insya Allah sebenarnya ya atas izin Allah itu sebenarnya. Jadi yang pertama kali dari sisi akhlak itu ada dua kemungkinan. Kalau memang itu di ulu hati, kemudian di perut, saya bilang ulu hati ini bisa aja lambung, kemudian di perut ini ya usus dan sebagainya isinya itu. Kalau di ulu hati itu, kalau dari sisi akhlak berhubungan dengan seseorang yang sakit di daerah ulu hati ini agak susah menerima masukan, agak susah menerima nasihat orang lain. Awalnya begitu. Apalagi kalau dia sakit mutah, berarti dia kalau diberi masukan, diberi nasihat tuh ngebantah. Membalikkan, pokoknya kalau diberi masukan atau nasihat, entah itu orang tuanya, entah itu pasangannya, itu membantah. Nah itu ketahuan kalau mamanya dia makan selalu keluar lagi. Itu ceritanya makan itu sama seperti nasihat, nanti dikeluarkan, hatinya nggak mau, lambungnya nggak mau nerima. Itu terjemahan dari akhlak, dan itu dicirikan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi kalau itu ingin sembuh, umpamanya punya anak yang belum akhir balik, masih bayi atau masih pokoknya belum akhir balik, kalau dia itu diberi susu mutah, dimakan mutah, ini berarti ada salah satu orang tuanya yang kalau diberi masukan, nasihat, ilmu-ilmu yang baik itu membantah, berkata-kata kembali. Jadi itu biasanya anaknya mutah, atau dia sendiri besok kalau dia sakit cirinya mutah. Jadi sakitnya apa aja itu dia itu mutah. Nah di sini harus kita sadari dari sisi akhlak itu seperti itu. Di ulu hati kalau dia mual biasanya susah menerima nasihat orang lain. Kalau mamanya dia mutah, berarti di luar dia itu tidak menerima nasihat orang lain, biasanya terus menjawab. Jadi dia jawabnya asal-asalan, atau dinasihatin menjawabnya dengan emosi. Bukan memotong pembicaraan, bukan ya? Beda ya? Bisa aja sebenarnya dalam memotong pembicaraan, kan intinya marah kan bisa aja. Jadi itu semuanya intinya kalau berhubungan dengan nasihat. Nasihat untuk memperbaiki dia sendiri, tapi dia tidak mau. Umpamanya seorang istri dinasihatin suami, dia menolak, nah itu nanti anaknya ada yang seperti itu. Dan kalau ciri sakit dia sendiri, istrinya ya begitu, nanti mutah-mutah, pusing, mutah-mutah, seperti itu. Yang dianalisa dokter ya masuk angin biasa. Nah seperti itu. Nah ini yang di ulu hati. Kemudian kalau yang di perut, biasanya kecenderungan kalau ada persoalan-persoalan dalam rumah tangga, perut itu isinya usus ya. Usus itu dipergunakan untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, kalau menyerap sari-sari makanan itu berarti adalah di dalam kehidupan berumah tangga, ini saya analogikan, di dalam kehidupan berumah tangga itu ada sesuatu yang harus kita serap menjadi ilmu, bisa menjadi lebih dekatnya kita kepada Allah Ta'ala, atau yang kita tolak karena memang itu keluar dari syariat. Ya. Contoh umpamanya kita punya istri, omongannya itu tidak kurang baik, atau senangannya ngerasanin orang atau ini, nah itu kita tolak. Dengan cara tolak bukan dimarahin, tapi hentikan bicaramu, mah, yang, bu, dek, dan sebagainya, hentikan, kamu nggak boleh ngomong seperti itu, menolak namanya. Dan menolak tapi memperbaiki. Jadi intinya adalah kita harus menolak. Nah itu ciri dari usus. Tetapi ciri dari usus itu menyerap. Mana yang manfaat diserap, dijadikan energi, nantinya dijadikan ya ada mineral, ada macam-macam itu. Kemudian kalau yang tidak manfaat dikeluarkan melalui feces ya, apa namanya itu, kotoran ya, feces. Jadi itu sama di perut. Jadi kalau ada seseorang sakit di daerah perut, insya Allah berhubungan dengan
emosional di dalam mensikapi kehidupan berumah tangga, ini khususnya yang sudah berumah tangga. Tapi kalau orang ini belum berumah tangga, dia itu perutnya sakit, berarti dia hobinya kalau ada persoalan di dalam rumah tangga, entah itu dengan ibu, entah itu dengan ayahnya, dia selalu emosional. Nah, itu melalui perbuatan atau hanya melalui mendengarkan nasihat atau masukan aja bisa menyebabkan sakit di daerah perut dan lambung itu, Pak? Bisa. Yang pertama kan dia hanya menolak itu kan membantah. Tapi kemudian kalau dalam ini sudah, nasihatnya sudah, kemudian dia marah-marah, ngomel, nah itu kan di perut nanti. Jadi nggak cuma di lambung. Jadi itu di perut posisinya. Nah di sini kalau dia ngomel, kemudian jengkel seharian, nggak mau ngomong sama orang tuanya, nah ini kan sudah di perut, bukan di lambung. Sudah di perut, jadi tidak bisa mencerna bahwa kalau dia sebagai seorang anak harus mendengarkan pembicaraan, omongan, nasihat orang tua, dia nggak bisa. Jadi menyerap itu nggak bisa, sehingga itu insya Allah nanti sakitnya rata-rata di perut, di perut rata-rata. Kalau momennya dia di ulu hati sakit, berarti dia sendiri susah menerima masukan atau nasihat dari orang tuanya atau dari pasangannya, seperti itu. Nah, Apapun dari itu Pak Ustadz ya, apapun nasihatnya ya Pak? Apapun nasihatnya sebenarnya. Kalaupun umpamanya seorang tua kita itu memberikan nasihat salah, ya nggak usah dilawan, diemin aja dulu, diemin dulu, kemudian kita yang istighfar, jangan sampai emosi, kemudian kita muji Allah dengan bertasbih, biarin aja orang tua seperti itu. Nanti suatu ketika orang tua nanti biasanya kalau dia orang tua baik, dia akan tanya, saya tadi salah nggak saya ngomong, nah itu baru diperbaiki. Jadi ada orang tua yang seperti itu, kalau udah umpamanya anaknya itu diem, nunduk, itu kan kelihatan bahwa anaknya itu tidak menerima tetapi tidak juga melawan. Nah orang tua pasti bertanya, pasti dalam hatinya ada, nanti dia akan bertanya. Biasanya seperti itu, orang tua yang peka itu seperti itu. Nah pada waktu nanti dia bertanya, ada yang salah tadi? Ya maaf ya Pak, maaf ya Mah, baru diceritain tadi Papa ngomong begini, atau tadi Mama ngomong seperti ini, mohon maaf tadi ngomongnya keliru, di hadapan Allah salah, maaf ya, saya terpaksa memberikan nasihat gitu. Nah itu kan orang tua seneng namanya. Nah inilah masuk ke dalam ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita harus pahami bahwa di sekitar kita banyak sekali hal yang kita kerjakan bisa. Ini dari sisi akhlak. Nah kalau dari sisi tidak akhlak, wah ini banyak sekali yang masuk itu. Jadi kalau di ulu hati, bisa aja dia dulunya sering ke orang pinter minum air putih. Itu yang di luar akhlak. Itu di luar akhlak ya, minum air putih. Atau dia baca-baca amalan yang memang tidak ada tuntunan. Sebenarnya tidak ada tuntunan, dia baca. Nah biasanya kalau momennya mengganjal, biasanya momennya di sini ada para guys nih, para teman-teman beriman nih. Saya memang dulu waktu saya belajar ngamal-ngamalin langsung nek. Nah momennya langsung nek. Nah ini coba diingat. Dulu sebelum ngamal-ngamalin dia sering ke orang pinter minum air putih, enggak seperti itu. Kalau dia betul nemuin, nah berarti yang dari orang putih, yang dari orang pintar itu dengan amalannya dia bentrok. Nah ini orang nggak pernah tahu bentrok, atau dia nggak pernah tahu orang pinter, tetapi orang tuanya nggak taunya dulu kakeknya atau buyutnya orang pinter, jadi ilmunya ada di daerah ulu hati. Nah itu bisa aja bentrok dengan amalan dia. Seperti itu kalau di ulu hati. Di luar namanya dia sebenarnya bukan tipikal orang yang gampang emosional kalau diberi nasihat loh ya, ini beda loh ya. Berarti ada unsur yang seperti itu. Kemudian kalau di perut macam-macam, hampir sama. Relatif antara ilmu dari orang pintar itu sudah dari sejak kecil, kemudian dari dia ngamal-ngamalin sesuatu untuk membaca memang niatnya bukan karena Allah Ta'ala, itu pasti nanti akan masuk, jin itu akan masuk kepada apapun yang dilakukan oleh manusia yang niatnya bukan lillahi Ta'ala. Jin itu insya Allah masuk siapapun orangnya, orang Indonesia kayak, orang Cina kayak, orang Amerika kayak, orang Eropa kayak, orang Arab pun sama. Kenapa seperti itu? Karena memang orang itu disuruh hidup itu harus lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini harus kita ketahui. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Berarti harus sholat kita lillahi ta'ala, ibadah kita, baca Quran harus lillahi ta'ala, dalam kehidupan bersuami istri harus lillahi ta'ala, kan semuanya harus lillahi ta'ala nih. Jangan sampai
kita menggunakan itu untuk duniawi. Hanya itu aja. Kalau kita lihat seperti itu. Nah, kalau memang kita menggunakan untuk duniawi, ya kita harus sadari kalau besok itu banyak makhluk, ya jangan kaget. Nah, itu makhluk yang masuk ke dalam tubuh manusia itu, Pak Ustadz, apakah dia selalu masuk akan ke perut, ke usus, atau dia masuknya kemana sehingga kok itu juga ada unsur-unsur begitu yang menyebabkan sakit itu? Ya, ini kan di Indonesia emang kan banyak seperti itu. Makanya di luar ada sihir telur santet, makhluk itu ada masuk. Nah, kalau sihir kan ditanam ya dia. Sihir itu ditanam. Kenapa sihir itu ditanam di perut? Biasanya untuk tumbal. Kenapa tumbal itu rata-rata cewek? Karena kalau tumbal itu cewek, biasanya nanti berhubungan dengan anaknya dia yang nanti akan dikorbankan. Masya Allah. Jadi kalau tumbal laki-laki ada, tapi sangat jarang sekali. Rata-rata pasti cewek. Rata-rata pasti cewek. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Nah, kalau sudah begitu, ya cari memang ahlinya siapa. Cari memang ahlinya siapa. Kalau memang udah bertahun-tahun nggak bisa, berbulan-bulan nggak bisa, di ini nggak bisa, ya sudah, memang rata-rata orang-orang tersebut memang nggak tahu isinya apa. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa rata-rata tumbal itu di perut. Biasanya mendesak ke daerah ulu hati. Jadi ada sesuatu di perut, kemudian kalau ada orang itu bilang ada yang naik di ulu hati, nah berarti itu jelas bukan penyakit fisik, berarti ini penyakit yang non fisik. Berarti penyakit ini analisanya cuma satu, ini metafisik dan harus diselesaikan dengan orang yang ahli diizinkan oleh Allah Ta'ala. Begitu kurang lebih. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Tapi belum doanya ya. Belum, makanya itu. Belum. Jadi pengetahuan dulu. Pengetahuannya dulu. Pengetahuan dulu, guys.